Al-Qaimi yang sembahyang tahajud setiap malam, Al-Mughazi fi sabilillah dan mendapat pahala orang-orang sabilillah yaitu mati syahid. Luar biasa. Semua kita mau derajat, pangkat,
Derajat dan pangkat itu bukan di sisi manusia. Kalau derajat pangkat kita di sisi manusia, insya Allah habis dengan pensiun. Tapi kalau derajat di sisi Allah, tidak ada pensiun. Kada ada papan pensiunan, derajat, pangkat di sisi Allah. Lalu kita itu minta kepada Allah agar derajat kita, pangkat kita diangkat di sisi Allah. Tentu dengan cara meminta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan kita yang kaya dan murah. Apa kurangnya Allah? Kita sembahyang bukan upahan. Kita puasa bukan upahan. Tapi itu perintah dari Allah, diberi oleh Allah. Namun di samping kita mendapat pahala sembahyang, pahala puasa, minta lawan Tuhan, jangan alang-alang. Kalau pangpian minta nang uyuh-uyuh, jangan. Kalau ada berpendapat, ya Allah, ulun masuk surga biar dibuncu-buncunya, jangan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita, idza sa'altal jannata fas'alil firdaus. Menika minta kepada Allah. Sesudah sembahyang ada tuh pahala. Sudah puasa ada pahala. Bangun tengah malam minta kelebihan Tuhan. Apa kurangnya Tuhan? Tuhan senang sekali kalau kita minta kepadanya. Lallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa banu adam hina yus'alu yaghdabu. Allah sangat marah kepada orang nang kada mau berpinta, kada mau berdoa. Tengah malam minta kepada Allah, kantor Tuhan buka. Jam 3 bangun, berdoa kepada Allah, minta ampun. Allah menawarkan diri. Ala man da'ani fastajiba lahu du'ahu. Hei, orang yang terlena tidur, yang dibuai dengan mimpi, siapa yang minta kepadaku, aku siap memberi kepadamu. Itu hadis. Jadinya suara Tuhan Guru, Bang. Guru memadahkan aja, kita juga yang meresponnya. Alama yastaghfiruni. Hei, orang yang sedang lelap tidur, kau tentu melaksanakan kesalahan dosa. Siapa yang minta ampun, faghfirlahu, aku ampuni, kata Tuhan. Minta kepada Allah, karena Allah itu kaya pemberian tulang, luar biasa itu. Sudah sugih pemberian. Ada kita di sugih pamalar. Bahanuan itu. Ada juga nang ada sugih, ada apa yang diberiakan. Kalau Allah luar biasa. Minta kepada Allah. Ala may yatubu alayya faqbila taubatahu. Siapa yang kepingin bertobat? Sekarang aku menerima tobatmu. Minta di tengah malam. Tapi itu perjuangan harus memerlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan kandas di tengah jalan. Modal handak aja kada kawa. Al-Qais mandana nafsahu wa amila bima ma'lamu. Jadilah orang yang tangguh. Jadilah orang yang kuat. Jadilah orang yang cerdik pandai. Dana nafsahu, menghitung untung rugi. Wa amila bima ba'dal maut, dan amal perbuatannya minta di akhirat. Minta di akhirat, mudahan masuk surga Firdaus. Mudahan masuk surga Harbi hisab. Kurang apa Allah Subhanahu wa Ta'ala?
minta kepada Allah. Lallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah sangat murka kepada orang yang meninggalkan permintaan. Wa banu Adam hina yus'alu yaghdabu. Palingannya kalau manusia itu rancak dipintai muarnya duit ha. Ada anak seorang kayak apa nih pabrik duit. Apalagi orang lain. Nah. Hadirin rahimakumullah. Lalu seseorang itu akan diangkat pangkatnya. Bukan di dunia, di sisi Allah. Ya, kan kena di akhirat tulian di surga. Di surga karena kalau kita berdoa itu pertama keuntungan kita, dosa kita diampuni. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoa. Orang tuh bila kada kulir berdoa dicintai Tuhan, disayangi Tuhan. Innallaha yuhibbul abdal mulihina biddu'a. Sungguhnya Allah sangat menyukai, sangat mencintai kepada hamba nang kada kulir-kulirnya berdoa. Karena kita berkeyakinan Allah itu bila berdoa dikabulakan. Ud'uni astajib lakum, bila kami minta aku kabulakan ya Tuhan. Pertama, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berdoa, tunggu ya, dosa diampuni, lapang hati. Karena yang membuat kacau, balau, gaduh, apa ini bahasanya? Itu dosa. Tapi kalau kita berdoa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh aja kita minta lautan, memang dianjurkan minta itu, minta ini, macam-macam. Kadangkala kabulnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau dikabulkan segera oleh Allah Subhanahu, namanya syai'un muajjal. Sesuatu yang disegerakan oleh Allah pas dalam kehendak. Ya kan? Pas dalam kehendak. Ini luar biasa. Pengabulan doanya. Ada sesuatu yang disimpan oleh Allah. Kita berdoa pasti dikabul. Cuman kadang-kala kayak aja tolong julung. Kayak aja masuk surganya. Surga. Lalu nang manggawi ini tahu benar di pahala. Tahu benar di pahala nih pahala anu. Banyaknya lagi Tuhan pahala. Kira-kira malaikat salah ma'atar. Ini kada kugawina. Ya Allah, malaikat salah menjulung. Banyak benar. Ujar Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kudu ada salah. Ikam gak ada ingat. Ikam sebenarnya minta kepadaku, tapi paminta ikam tuh ku sisihakan, ku tinggali kayaknya aja di surga. Oh, jadi itu betulun juga. Iya gitu. Mau ajak aku tahu semuanya kayak ini aja kedosa di dunia. Luar biasa. Jadi kalau untuk meninggikan posisi di sisi Tuhan, pangkat di sisi Tuhan, diberi titel oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qaim, orang nang sembahyang tahajud saben malam. As-Shaim, orang nang puasa saben hari. Itu titel di akhirat kayak itu. Inilah orang kelompok golongan orang puasa. Nang kayak orang musabakah atau enggak? Musabakah kayak orang olahraga. Wah, rombongan Banjarmasin, rombongan Indonesia, rombongan Malaysia. Wah, ini rombongan orang puasa. Ini rombongan orang sembahyang malam. Ini rombongan orang syahid fisabilillah. Untuk mendapat pangkat seperti itu, bil khuluqil hasan,
dengan akhlak yang baik. Itu tuh. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau kita mau menyebut akhlak yang baik itu banyak, cuman kesiapan kita. Akhlak yang baik itu kadang-kala bertentangan dengan nafsu kita. Nafsu. Kita ini berdatang nafsu. Kalau kita kadang mengendalikan, bahaya dengan kita. Nafsu itu. Nafsu itu kada lainnya lawan kanana. 2 hari sudah mau menyusunya. 2 hari sudah menyusul. 2 tahun menjadi sapi. Nyaman benar menyusul dipintil mamanya tuh. Rasanya nyaman benar. Sekalinya umanya betianan pulang. Ada kawakan diampi menyusul. Kayaknya ini anak menyusul juga. Bayangkan sampean. Maampihi menyusul itu diganti lawan satrop, dibuat kaudut, luar biasa itu. Harus kita memerlukan yang namanya dalam agama itu riyadhah, mujahadah. Udah kawa nang alang-alang. Kada mau ambisi musuhina. Mun kita kada melatih, mun kita kada sungguh-sungguh, ujung-ujungnya jangan kada ingatan lawan Tuhan. Berjuang mati-matian, melatih dengan sungguh, ya Allah, itu jalan terakhir itu. Ya Allah, tolong hamba agar anak ulun mau menginum setruk, agar nafsu hamba bisa tunduk. Imam Ghazali mengatakan nafsu kita itu kayak kuda, kuda nang gagah, kuda liar. Jadi ujar Imam Ghazali, amun ikam manunggang kuda liar itu, menurut bahasa amun pian tapulanting diamboga pian, inya gagah, inya kuat. Dikurangi makanannya, makanan nafsu itu dikurangi, makanan kuda itu dikurangi. Ini nafsu kita katujuh goreng, kurangi guringnya. Tunggal ikan katujuh bapandir, nang ada bapaidah toh. Ini bapandirnya ada 3, ada batu permata, ada batu nang serit 300.000 tuh, batu habang, ada batu bara nang membakar. Nang batu permatu dikit, tapi larang harganya. Daripada bepandir, pik baca salawat, bau ubah baca salawat pian talior. Baik baca Quran, 1 tahun kada membuka Quran. Coba. Nah, ampih bepandir, itu ngarannya orang melawan nafsu tuh. Nang asalnya kada baik, jadi baik. Lalu anak pian nang 2 tahun tadi diganti satrok, dibuat diudut, sama laman kada guringnya, takut misapnya. Tapi bila pian kurang mujahadah, kurang kesungguhan, kurang melatih, beri marasinya aja. Jangan dimarasi. Tuh dalam perut mamanya sekungkulang. Ya, itu sampai 2 hari sampean lapar perutnya, menginum. Nah, jalan normal, apalagi benyuteh pulang kan. Itu langkah. Amun nafsu di awak kita, pertama kurangi kehendak nafsu, makan hendak banyak, kurangi itu. Hendak nyaman, kurangi. Bila ditarusakan, pian juga na oyuhnya, hujuran.
Kita juga yang menyandangnya. Imbah kahadaknya dikurangi. Anak goreng, anak bawa makan, anak berjalanan, anak bawa pandir, nang kadapati karo-karuan. Lalu ujar Imam Ghazali, udah tadi imbahinya lapar, isi beban berat-berat, isi beban si nafsu nih, isi dengan ibadah. Mun kuda tuh lapar, isi ibadah nih, sehari 5 balik, ada wa amoknya. Dan wa amok, inya geng, maasi, kaulo, kailer, kiri, kanan, beri pulang irong-irongnya tuh nah. Selamat pian. Amun kita kurang, nah kita juga menanggung risikonya. Fa inna ammarati bisu'i ma ta'adat min jahliha binadiri syaibi wal harami. Nafsuku itu selalu berbuat kejahatan. Kalau ada mengambil faidah, awak sudah tuha, uban sudah berhambur, mata ada tidak mengambil kepada, tidak mengambil nasihat. Ini orang kada lawas lagi mati. Itu. Jadi kita berakhlak baik itu harus berkorban, mengorbankan keinginan, yang itu nafsu kita ini yang kita turutakan, kita yang akan menderita. Nah, misalnya seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin in amiltuhu dakhaltul jannah. Ulun minta amalan hendak masuk surga. Taib ya Nabi. Bagus itu. Amun ikam hendak masuk surga, kada sembahyang saben malam, kada bawa wakaf saben hari, cukup ahsin ila man asa ilaika. Kau balas kejahatan saudara engkau itu dengan kebaikan. Nabi sudah bisa mengerjakan itu. Nabi berkata, Nabi berbuat, sudah diamalkan sini. Sudah terulang kan? Ujar Abu Bakar, Aisyah, adakah sesuatu yang akan aku teruskan perbuatan Rasulullah? Nabi sudah wafat. Ada aja Siti Aisyah. Rasulullah itu saban hari bahaya memberi makannya orang buta di ujung kampung. Lalu Abu Bakar membawa nasi bungkus sampai ke orang buta itu. Yang namanya orang buta, kada pinan lu hamba hirang aja ada. Lalu berucap, ikan baparak sina aku madahakanna. Muhammad itu kada nabi, Muhammad itu kada rasul, Muhammad itu orang gila, orang sinting, ahli sihir. Ya Allah, ujar Abu Bakar, ini kah nang diberi makannya Nabi saban hari. Bayangkan sembilan, orang nang menghinakan, menghujat mati-matian, diberi nasi. Dah, ahsin ila man asa ilaika. Lalu Abu Bakar menjulung nasi sidin. Ternyata nasi Abu Bakar ada kayak nasi Nabi. Nasi Abu Bakar karas. Diluak sidin bungol ikannya sidin. Aja Abu Bakar bapalanya nantuannya sudah diberi didapat bungol memberi. Kalian melihat gak? Aku Tuhan ini kada begigi. Nasi karas. Nang nyaman, nang baik. Saban hari aku diberinya nasi. Nang lembek, ya bubur asura, ya. Abu Bakar hilang kendali. Orang tua, ompong piot yang memberi sampean nasi hari-hari, yang lemah lembut kayak bubur itu. Itulah Nabi Muhammad yang sampean hina, yang sampean hujat.
Muhammad kah? Nama Muhammad kah? Seorang kacau. Masuk Islam jadi. Nah, Nabi Muhammad menarik orang itu dengan akhlak yang mulia. Padahal nang buta nang ini pertama pamamayan, nang kedua mencela, nang ketiga kada Islam. Nah, Nabi kada memisahkan siapapun orangnya asal manusia itu dah saudara kita dalam agama. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Mun kada sabar kada kawa itu. Mun kada sabar kada kawa. Sabar itu pulang kita amalkan. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan, ujar Tuhan. Siapa yang beruntung? As-sabirin, orang yang sabar. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah orang yang sabar. Nyapian bila kada ingat lawan Tuhan, kada kawa sabar. Pasti sudah itu. Bila kada ingat lawan Tuhan bahwa yang menetapkan, yang menentukan, yang menciptakan tidak ada yang lain. Karena dunia ini tidak ada yang lain bisa berbuat kecuali Allah. Kita sakit karena Allah. Kita sehat karena Allah. Kita bahagia karena Allah. Lalu kalau kita ketimbang senang, syukur lawan Tuhan. Luar biasa itu. Kita sehat, bersyukur lawan Tuhan. Kan orang syukur itu 3. Pertama, tahu ini kebaikan Tuhan. Kedua, alhamdulillah. Ketiga, gunakan berbakti kepada Allah. Selesai. Ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sakit, asalnya sehat, alhamdulillah. Sakit, innalillah. Rana ya itu kan. Berana ya. Di balik sakit itu banyak pelajaran-pelajaran yang kita terima. Sakit gigi. 30 tahun kita sakit gigi. Bahkan sakit gigi. Oi, ingat akan angka sakit gigi. Kacang, kerupuk, keripik, sakit gigi. Jangan makan kacang, makan keripik, bubur gingale. Hanya tahu tuh betapa nikmatnya sehat. Diingat akan kebaikan Tuhan. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah kamu. Tapi kamu tidak bakalan sabar kalau tidak ingat kepada Allah. Ya Aliyu. Jadi kalau kita hendak mendapat pangkat yang tinggi di sisi Allah, baik ya, akhlak perangai budi pekerti kita, ya, bagus-bagus dengan kawan dan saudara kita. Kun basyasan. Jadi engkau itu murah senyum ya Nabi. Nabi mirah. Kun basyasan. Jadilah engkau itu murah senyum. Innallaha yuhibbul basyashin. Maka bahwa sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang pangorehingan. Apa? Ruginya pakorehing ada kurang duit di kantong. Pakorehing aja. Dicintai oleh Allah. Ya, disukai oleh Allah. Kun basyasan. Jadilah orang murah senyum. Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang selalu senyum. Ya begitulah Abu Sulkari Halwaji. Dan Allah tidak menyukai orang yang mukanya jembrut, masam. Jadi kita itulah khususnya bibinian Bang.
laki datang tuh baku kurehing juga jangan pina masam tukang laki yang pina langsat pina hiram bapak aja langsat buruk ayo jangan laki buruk ini langsat kulitnya aja dalamnya manis tuh kayak itu orang ambil kontol kurehing ini bawaan laki itu dihapak berdahulu nampang di rumah ini makan langsat buruk ya jangan kun basyasan baik juga ada ya ale wah ya ale rasul ibadati ya kepala ibadah kepala kantor harat kalau kepala negara Jokowi ya harat kalau orang nomor 1 di Indonesia ini rasul ibadah kepala ibadah nah Pak Asyem tuh jangan pati banyak pandir jangan pati banyak muntung rusak muha berdiam aja dah itu konsep hidup untuk membina rumah tangga mawaddah warahmah dan sakinah bila kada kau pandai baik berdiam aja man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut siapa benar percaya bahwa yang menciptakan semuanya Allah dan balasannya kena hari kiamat falyaqul khairan maka dia hendaklah berkata nang bagus saja amun kata kau bakal suara baik liyasmut berdiam aja selamat ya selamat amun baik bersuara baik selamat amun kata kau baik berdiam ya selamat rasul ibadati asyimtu kepala ibadah itu adalah berdiam illa min zikrillah kecuali berzikir kepada Allah banyak zikir itu bertakbir bertahlil bertasbih ya bersolawat dan sebagainya ya ali kasratun naum tumitul qalba in situ aja loh jadi kesimpulannya mun hendak pangkat tinggi di sisi Allah bukan terpaksa harus kita itu mujahadah harus kita itu riyadhah minta lawan Tuhan itu 3 itu jangan tertinggal mujahadah ada kesungguhan riyadhah melatih diri jangan lupa berdoa lawan Tuhan ya Allah tolong ulun mudahan kawa melawan nafsu ulun juga karena nafsu kita ini adalah musuh berat setelah perang Khaybar nang matinya Abu Jahal mati Ibnu Mas'ud nang menutoy di perang Khaybar lalu Nabi berucap raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar selesai sudah kita perang kecil kita akan menghadap perang besar bingung sahabat ini perang dikatakan kecil halus banyak sahabat yang jadi korban syuhada ya Rasulullah nang pian maksud perang besar itu apa ujar Nabi jihadun nafsi alladzi baina jambaika perang mengendalikan nafsu kita yang ada dalam diri kita caranya ya kayak itu tadi nafsu nipian hendak makan nyaman ya nafsu nipian hendak hangat itu dilawani jangan diasiakan bila pian maasiakan lapah ujungnya itu anak pian nang 2 tahun lah manyusuha diampihi ganti lawan setrop buat diudut mau kinya dia mau tapi bila pian mujahadah sungguh riyadhah melatih minta lawan Tuhan ampi hanya
2 hari gini mau pacang kehausan bihimat ya banyu teh gini kenumnya itu salah satu langkah kita kayak itu juga. Demikian lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq liaqimit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.